Kan ya. Oke, untuk sekarang yang presentasi adalah Aditya Arya Pratama, dipersilakan untuk presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang menerapkan proses produksi massal. Pengertian proses produksi. Nah, adalah suatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan suatu produk, baik itu barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Nah, bisa disebut juga sebagai kegiatan mengolah bahan baku dan bahan pembantu dengan memanfaatkan peralatan sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih bernilai dari bahan awalnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada contoh kain, benang jahit, dan kancing. Nah, dia tuh diproduksi menggunakan mesin jahit yang menghasilkan sebuah produk. Produk itu bisa berupa baju atau kemeja. Lanjut, tujuan proses produksi. Tujuan yang pertama itu untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Yang kedua, untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk memberikan nilai tambah atau value terhadap suatu produk. Yang terakhir, untuk mengganti produk yang rusak, kadaluarsa, atau telah habis. Lanjut, karakteristik proses produksi. Dalam proses mengelola kegiatan produksi, terdapat ciri-ciri tertentu. Berikut ini adalah beberapa karakteristiknya. Yang pertama, berdasarkan proses produksi. Yang kedua, berdasarkan sifat produksi. Dan yang terakhir itu berdasarkan jangka waktu. Karakteristik karakteristik berdasarkan proses produksi. Ada dua, yaitu produksi langsung dan produksi tidak langsung. Produksi langsung, kegiatan ini mencakup produksi primer dan produksi sekunder. Nah, apa sih itu produksi primer? Nah, produksi primer itu produksi yang diambil, kegiatan produksi yang diambil secara langsung dari alam. Contohnya di sini ada padi. Nah, dan produksi sekunder itu produksi yang bahan awalnya itu diproduksi supaya mendapatkan nilai lebih. Nah, contohnya itu kayu yang dibuat menjadi mebel. Mebel itu kursi atau meja. Produksi tidak langsung. Kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau jasa. Contohnya seperti dokter dan kurir pengiriman. Lanjut, ada karakteristik berdasarkan sifat proses produksi. Ada 4 macam proses. Proses pertama itu proses ekstraktif, yaitu kegiatan produksi dengan mengambil produk secara langsung dari alam. Yang kedua, ada proses analitik, yaitu kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih banyak dengan bentuk yang mirip seperti aslinya. Yang ketiga, ada namanya proses fabrikasi, yaitu kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang baru. Yang terakhir, proses sintetik, yaitu kegiatan menggabungkan beberapa bahan menjadi suatu bentuk produk. Proses ini disebut juga dengan perakitan. Lanjut. Di sini ada karakteristik berdasarkan jangka waktu produksi. Ada dua karakteristik ya. Karakteristik yang pertama itu ada produksi terus-menerus dan yang kedua itu ada produksi terputus-putus. Nah, apa sih produksi terus-menerus itu? Nah, produksi yang memakai berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus-menerus. Nah, proses ini umumnya dalam skala besar dan tidak terpengaruh waktu dan musim. Produksi terputus-putus, yaitu produksi yang kegiatannya berjalan dilakukan tidak setiap saat, tergantung musim,
pesanan, dan faktor lain. Lanjut, di sini ada jenis-jenis proses produksi. Nah, dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan waktu yang berbeda-beda. Ada yang singkat dan juga ada yang prosesnya cukup panjang. Berdasarkan cara pelaksanaannya, proses produksi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama itu ada produksi jangka pendek, yang kedua ada produksi jangka panjang, yang ketiga ada produksi terus-menerus, dan yang keempat produksi berselingan. Nah, produksi jangka pendek ini adalah kegiatan produksi yang cepat dan langsung menghasilkan produk, barang, atau jasa bagi konsumen. Nah, contohnya itu di sini ada roti bakar. Roti bakar itu merupakan produksi jangka pendek, ya. Dia cepat dan langsung menghasilkan produknya untuk konsumennya. Nah, di sini juga ada contoh produksi dari jasa. Jasa itu seperti tukang fotokopi, ya. Contohnya misalnya kalian fotokopi sesuatu kerjaan sekolah misalnya. Nah, kalian fotokopi, nah itu kan nggak memerlukan waktu yang panjang, pendek. Nah, itu masuk ke dalam produksi jangka pendek. Nah, lanjut di sini ada produksi jangka panjang. Adalah kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya nih, kalian mau produksi sebuah teh. Nah, itu kalian kan harus menanam tehnya dulu. Ya, itu butuh waktu yang lumayan panjang. Nah, contoh lain juga bisa seperti gedung ini, ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin membangun sebuah kantor, nah itu dia kan ada kayak tahap-tahapnya. Nah, itu butuh waktu produksi yang jangkanya lumayan panjang. Lanjut, di sini ada produksi terus-menerus. Nah, adalah kegiatan produksi yang melakukan pengolahan berbagai bahan baku secara bertahap hingga menjadi suatu barang jadi, di mana prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Di sini ada contohnya tisu, ya. Tisu, nah itu kan biasanya eh, paling dicari sama orang, jadi produksinya terus-menerus gitu. Terus di sini juga ada gula. Gula sering kalian pakai gitu, ya. Terus lanjut di sini ada produksi berselingan. Adalah kegiatan produksi yang mengolah bahan baku dengan cara menggabungkannya menjadi suatu barang jadi. Nih, misalnya di sini ada contoh, ya. Contoh di sini ada motor. Motor itu nggak langsung diproduksinya, nggak langsung bareng-bareng gitu. Ban, knalpot, mesin, bodi, nah itu dia diproduksi secara terpisah, terus digabungin menjadi satu. Nah, ini hasilnya seperti motor. Sama juga kayak mobil ini. Mobil juga kan ada bodinya, ada mesinnya, ada spion, terus ada ban, pelek. Nah, contohnya seperti itu. Terima kasih.